wabarakatuh. Siapa yang tak kenal dengan Kebun Raya Bogor, sebuah ikon kota hujan yang telah dikenal luas, baik di Nusantara ataupun mancanegara. Di dalamnya ada berbagai spesies tumbuhan yang bisa kita pelajari. Jika kamu pecinta tanaman, ini seolah surganya tanaman sejauh mata memandang. Selain itu, bangunan-bangunan klasik yang ada di sana menyimpan banyak kisah sejarah yang menarik untuk diungkap. Di samping mitos-mitos warga sekitar yang semakin menambah aura mistik kebun raya terbesar di Indonesia ini. Mau tahu cerita selengkapnya? Saksikan terus video perjalanan kami hingga detik terakhir. Setiap tahun, seperti biasa, kami, para santri Ibnu Sina diberi tugas perjalanan studi ke berbagai tempat. Dan tahun ini, kami ditugaskan melakukan studi ke Kebun Raya Bogor. Selain ke Kebun Raya Bogor, sebagian kawan-kawan lain ada juga yang ditugaskan ke daerah Banten pada hari yang sama. Lihat juga ya videonya setelah menonton habis video ini. Dijamin banyak wawasan dan bermanfaat deh, insya Allah. Kami berangkat dari pesantren sekitar pukul 7 dan tiba di Kebun Raya Bogor pada pukul 8.45. Meja tengah, tidak pinggir. Berapa pojok? Sepanjang perjalanan tidak ada kendala kemacetan yang berarti. Mungkin ini karena kami berangkat bukan di hari sibuk ya. Jadi lancar-lancar aja deh. Buat sebagian kami yang bukan berasal dari Bogor, menginjakan kaki pertama kali ke Kebun Raya Bogor memberikan kesan tersendiri. Deretan pohon-pohon raksasa dan rumput-rumput hijau yang tertata rapi tidak selalu bisa kami temukan setiap saat di tempat lain. Sempat terlintas, seperti inilah seharusnya kita memelihara setiap jengkal bumi pertiwi ini. Kalau setiap tempat di Bogor, Jakarta, atau di kota-kota lain ditata dan hijau seperti ini, adem kali ya. Main ke kota jadi kayak main ke kebun deh. Ngomong-ngomong soal tiket masuk, harganya murah kok. Cuma Rp16.000 per orang. Murah kan? Murah dong. Ya murah lah. Terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 13 Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Kebun Raya Bogor sebenarnya sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, yaitu pada zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi bertahta sebagai penguasa tanah Pasundan saat itu. Ini dibuktikan dari prasasti batu tulis yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi telah membuat Nyian Samidah atau hutan buatan untuk tujuan pelestarian pohon-pohon langka kala itu. Kemudian, baru pada tahun 1800-an,
Sebagian hutan buatan tersebut dipugar menjadi sebuah kebun yang indah oleh Thomas Stanford Raffles, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, dan menjadikannya taman bernuansa Inggris klasik seperti yang kita lihat sekarang ini. Sejak itu, kebun botani yang dirintis oleh Raffles terus berkembang dan mengalami inovasi. Dan pada 18 Mei 1817, Gordert Alexander Gerard Philip van der Capellen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-38, meresmikannya sebagai Kebun Raya Bogor. Sehingga kebun raya yang semula berupa taman cantik warisan Raffles kini berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan penelitian botani terbesar di Indonesia. Hingga kini, Kebun Raya Bogor memiliki luas 87 hektar dan menjadi rumah bagi ribuan spesies pohon dan tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan mancanegara. Panjang juga ya sejarahnya, sudah 2 abad lebih loh. Wajar jika kebun raya memiliki koleksi tumbuhan sedemikian banyak dan pohon-pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2010, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi tumbuhan sebanyak 14.499 spesimen yang dikelompokkan ke dalam 3.397 spesies, 1.251 marga atau genus, dan 215 suku atau famili. Di antara tanaman yang cukup terkenal adalah bunga Rafflesia, yang merupakan bunga terbesar di dunia dan dinobatkan sebagai bunga nasional Indonesia. Seringkali orang menyebut bunga Rafflesia sebagai bunga bangkai, padahal bunga bangkai adalah bunga yang berbeda, walaupun keduanya sama-sama berbau busuk dan berukuran raksasa. Salah satu perbedaannya dapat dilihat pada bentuknya. Bunga bangkai yang bernama Latin Amorphophallus ini dimiliki tonggol yang tumbuh menjulang ke atas, sementara bunga Rafflesia tumbuh melebar ke samping dan tidak memiliki batang. Dari segi ukuran, bunga bangkai bisa tumbuh tinggi mencapai 2,5 meter dengan 1,5 meter saat mekar, sementara Rafflesia, khususnya Rafflesia arnoldi, bisa mencapai diameter 1 meter saat mekar. Selain Rafflesia, ada juga pohon leci yang telah berusia ratusan tahun dan diklaim sebagai pohon tertua di Kebun Raya Bogor. Pohon ini didatangkan dari Cina dan pertama kali ditanam pada tahun 1823 oleh C.L. Bloom. Sayangnya, tahun 2017 lalu pohon ini tumbang karena termakan usia. Tapi tenang saja, masih banyak kok pohon-pohon besar berusia tua lainnya. Setidaknya ada sekitar 600 spesimen pohon yang berusia di atas 100 tahun dan sekitar 3.000-an pohon yang berusia di atas 50 tahun. Kebun Raya Bogor juga terkenal dengan koleksi anggreknya yang beraneka ragam. Tercatat ada sebanyak 9.500 lebih spesimen anggrek yang terdiri dari ratusan jenis. Selain koleksi tanaman dan pepohonan yang bisa kita jumpai sepanjang jalan kebun raya, banyak pula tempat-tempat bersejarah serta pusat keilmuan yang bisa kita kunjungi. Salah satunya Museum Zoologi ini yang didirikan pada tahun 1894 oleh J.Z. Konigsberger.
Museum yang dulunya merupakan laboratorium kecil di sudut kebun raya ini kini menjadi salah satu museum dan koleksi fauna terlengkap di Asia. Berisi ribuan spesies dari kelompok mamalia, burung, reptil dan amfibi, serangga, moluska, dan binatang-binatang invertebrata lainnya. Tentu saja, koleksi fauna di Museum Zoologi adalah fosil-fosil dan binatang-binatang lainnya yang diawetkan, bukan binatang yang hidup. Kalau binatang hidup, bukan museum namanya, itu mah kebun binatang. Selain Museum Zoologi, ada juga tempat-tempat lain yang menarik untuk dikunjungi di area Kebun Raya Bogor. Seperti Taman Tijmen, Makam Kuno Belanda, Taman Sojana Kasan, Taman Meksiko, Taman Akuatik, Monumen Rainworld, Rumah Anggrek, Jembatan Gantung, dan banyak lainnya yang bisa dipelajari atau untuk sekedar selfie. Sayangnya kita tidak bisa mengunjungi semua tempat itu. Ya maklum deh, soalnya tempatnya luas banget. Kaki ini rasanya udah mau copot tak berdaya. Padahal setengah jalan aja belum. Hahaha. Tahukah kamu, kebun raya juga punya banyak nama loh. Yang pertama, Inlandsplantentuin, Schokobosor, Botanical Garden of Buitenzorg, Botanical Garden of Indonesia, Kebun Gede, dan yang terakhir, Kebun Jodoh. Loh, kok ada kebun jodoh segala sih? Gimana ceritanya? Ini rupanya dikaitkan dengan keberadaan dua pohon besar di kebun raya. Dua pohon itu sejatinya adalah pohon beringin putih dan pohon meranti tembaga yang tumbuh berdampingan sejak tahun 1866, sehingga digambarkan sebagai pasangan setia sehidup semati. Konon, jika seorang lajang duduk di bawah pohon itu, maka dia akan segera mendapat jodoh, dan mereka yang telah berpasangan, jika duduk di situ, maka hubungan mereka akan langgeng hingga maut memisahkan. Ada-ada aja ya. Selain itu, ada juga mitos tentang jembatan merah yang dipercaya bisa membuat sepasang kekasih putus cinta. Kemudian, ada juga mitos mata air awet muda, harimau penjaga makam keramat, keangkeran kompleks makam kuno Belanda, dan sederet mitos-mitos lainnya yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Banyak juga ya mitosnya. Memang sih, mau di Indonesia ataupun di negara-negara lain, mitos selalu mewarnai kisah-kisah di sekitar tempat-tempat bersejarah, tokoh-tokoh penting, ataupun fenomena-fenomena alam yang tidak biasa. Ada yang dikaitkan dengan perjodohan, ada yang dikaitkan dengan nasib di masa depan, dan ada yang dikaitkan dengan sosok-sosok supranatural. Ih, serem. Bicara Kebun Raya Bogor, tentu tidak lepas dari keberadaan gedung Istana Presiden yang berdiri megah di dalamnya. Di antara 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia, Istana Bogor adalah yang terluas dan terbesar. Tidak seperti yang kita kenal saat ini, Istana Bogor dulunya adalah tempat peristirahatan para gubernur jenderal selama pemerintahan Hindia Belanda. Ceritanya bermula pada tahun 1744 saat Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff mencari tempat peristirahatan yang sejuk dan tenang di luar Batavia, atau yang kini disebut Jakarta. Singkat cerita, dia akhirnya menemukan tempat yang dicari di sebuah kampung bernama Kampung Baro, di mana dia mendirikan sebuah bangunan untuk tempat beristirahat. Konsep arsitekturnya meniru bangunan Blenheim Palace yang ada di kota Oxford, Inggris saat itu. Terinspirasi oleh kedamaian di daerah itu, dia menamai gedung tersebut Buitenzorg, sebuah kata dalam bahasa Belanda yang berarti bebas khawatir. Konon, nama itu menjadi asal-usul nama kota Bogor saat ini. Dari tahun ke tahun, selama masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung Buitenzorg terus mengalami perubahan dan perbaikan.
Perubahan paling penting terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, di mana dia melakukan perluasan Taman Istana dan meresmikannya sebagai Kebun Raya Bogor yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1870, gedung atau Istana Botenzorg ditetapkan sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jika dihitung sejak pertama kali didirikan, Gedung Botenzorg telah dihuni oleh 40 Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1744 sampai tahun 1942, ketika Alidius Tjarda menjadi Gubernur Jenderal terakhir yang menghuni Istana Bogor. Lalu, menyusul setelah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang pada tahun 1950, Istana Bogor secara resmi menjadi Istana Presiden Indonesia sampai sekarang. Komplek Istana Bogor memiliki luas total 1,5 hektar. Bangunannya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bangunan induk, sayap kiri, dan sayap kanan. Di dalamnya ada ruang perpustakaan, ruang kerja presiden, ruang sidang menteri, ruang baca, dan sebagainya. Selain desain arsitekturnya yang klasik dan bernuansa Eropa, Istana Bogor menyimpan banyak benda bersejarah, baik yang merupakan koleksi ataupun hadiah-hadiah kenegaraan. Contohnya, tengkorak harimau ini yang berasal dari Thailand. Kemudian, ada patung Pegasus yang berasal dari Swedia, juga patung-patung lainnya di sekitar istana, yang keseluruhannya berjumlah 360 patung. Unik juga ya kelihatannya, berasa kayak di mana gitu. Kemudian masih berupa karya seni, terdapat sekitar 450 koleksi lukisan yang menghiasi dinding-dinding Istana Bogor. Termasuk diantaranya adalah lukisan-lukisan Basuki Abdullah, sang seniman legendaris Indonesia. Selain itu, ada juga karya-karya pelukis asal Rusia yang bernama Makovsky dan Ernest Dejes. Oh iya, buat kamu yang pernah jalan-jalan di sekitar Istana Bogor, pasti pernah dong lihat rusa-rusa di Taman Istana. Ya, mereka adalah rusa-rusa yang didatangkan dari Nepal pada tahun 1808. Awalnya, rusa-rusa itu hanya berjumlah 6 ekor, lalu sengaja dipelihara dan akhirnya berkembang biak hingga sekarang. Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 860 ekor rusa yang hidup di sekitar istana dan terus bertambah sampai sekarang. Keren kan? Rupanya nenek moyang mereka sudah ada loh sebelum Indonesia merdeka. Jalan-jalan di komplek istana bakal seru dong pastinya. Tapi sayangnya kami tidak bisa masuk di sana kali ini dan hanya bisa melihat istana dari kejauhan. Selain karena waktu perjalanan kami terbatas, memasuki komplek istana untuk saat ini memang tidak diperbolehkan karena alasan protokol kesehatan. Agak kecewa sih. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin kapan-kapan kali ya. Selain mengunjungi Kebun Raya Bogor, kami juga menyempatkan diri berkunjung ke Museum Peta yang berjarak sekitar 2,7 km dari Kebun Raya. Museum Peta atau Museum Pembela Tanah Air adalah museum yang dibangun untuk memperingati para penjuang pembela tanah air pada masa perjuangan kemerdekaan. Jauh sebelum menjadi seperti sekarang ini, Museum Peta awalnya sebuah bangunan tempat para pengawal dan pegawai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian, pada saat Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, Jepang menjadikan bangunan itu sebagai tempat pelatihan tentara pribumi yang dikenal dengan sebutan Tentara Pembela Tanah Air atau Tentara Peta. Sebutan Pembela Tanah Air oleh Jepang sebenarnya adalah siasat Jepang untuk membujuk penduduk pribumi Indonesia agar mau terlibat dalam Perang Dunia membantu Jepang. Karena saat itu, Jepang mengalami banyak kehilangan prajurit selama Perang Dunia terjadi. Namun,
Kenyataan berkata lain. Ketika para tentara peta mulai mengetahui kekejaman Jepang terhadap rakyat pribumi, mereka pun akhirnya melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tentara peta dibubarkan tidak lama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia dan pergi dari bumi Nusantara. Di antara lulusan peta yang kemudian terkenal adalah Jenderal Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, dan dua pahlawan nasional, yaitu Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Yani. Kini, bangunan tempat pelatihan tentara peta itu menjadi museum sejarah yang diresmikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1993. Museum peta berisi sejumlah koleksi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Diorama 14 buah, monumen berbentuk relief 14 buah, dan koleksi otentik berupa foto, senjata, dan lain-lain. Koleksi-koleksi ini tentu bukan sekedar pajangan, melainkan sebagai pengingat untuk kita, orang-orang yang hidup di zaman ini, agar terus mengingat dan menghargai perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Indonesia kaya akan sejarah, budaya, dan keanekaragaman hayati. Memelihara, menjaga, dan mengelolanya secara amanah merupakan tanggung jawab kita sebagai para pewaris negeri ini, para penghuni Jamrud Khatulistiwa yang merdeka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung kami untuk terus membuat konten-konten yang berkualitas dan edukatif. Caranya gampang kok, cuman klik tombol subscribe lalu share ke orang-orang terdekat kamu. Gampang kan? Jalan-jalan ke kebun raya, mampir sejenak di Museum Peta. Kalau mau lihat santri berkarya, pantengin terus Ibnu Sina Media. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah selesai study tournya. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu tentang dari pertama sejarah, memora, dan sebanyak lagi. Terima kasih buat Ibnu Sina. Bye-bye. Bye. Thank Semoga you. ilmunya berkah. Travel Journal.